Halo, gue Indra dan ini cerita Indra. Pernah gak sih kalian ngerasa mau ngelakuin sesuatu hal yang baru, jadi bingung, gue mau ngelakuin apa enggak ya? Terus atau sebenarnya lu sudah ngelakuin itu dan pengen jadi habit yang bagus, tapi akhirnya gak bisa sesuai gitu kan? Gak bisa sesuainya kan tahu mandek di tengah jalan. Contoh, gue kemarin tuh pas lagi selama pandemi, gue pengen dong gitu kan, badan gue lebih fit lagi gitu. Terus gue install apps gitu kan untuk fitness gue gitu, untuk lakuin di rumah 30 days challenge gitu kan. Sebenarnya ada pilihannya tuh, opsi yang untuk easy, medium, sama yang advance-nya. Gue sok-sokan gitu untuk yang pilih untuk yang sisi advance. Gak bertahan berapa lama, cuma seminggu 2 mingguan. Abis itu gue langsung udahan. Kemarin gue kayak gitu, terus ketika gue pikir-pikir, kayaknya ada yang salah deh dengan pola yang gue lakukan. Setelah gue baca referensi gitu kan, diskusi sama teman-teman, gue nemuin kayaknya gue set goals-nya, tujuannya tuh terlalu tinggi tanpa gue breakdown gitu. Gue pengen badan gue fit gitu kan, kalau bisa benar-benar bisa lari oke gitu kan, karena gue suka sama sepak bola, kadang gue masih main waktu sebelum pandemi, jadi gue pengen gue lebih fit lah gitu waktu main bola. Tapi gue nggak breakdown tuh kecil-kecil gitu kan, karena yang gue lakukan terlalu drastis perubahannya gitu, jadinya gue nggak, lama-lama mungkin gue nggak happy kali ya, karena gue harus spend time gitu kan, terus kayaknya nggak enjoy, nggak menikmatin itu, lama-lama berhenti deh. Salahnya di mana? Yaitu gue settingnya terlalu tinggi dan gue membebani diri gue sendiri, yang jadinya gue bikin gak happy gitu. Sebenarnya itu kan yang penting, bikin happy. Nah, selama 3 bulanan ini gue ngerubah tuh gitu kan, yang tadinya gue ngelakuin yang langsung drastis, yang 30 days challenge-nya itu gue ngelakuin push up sampai 30-40an langsung, sama lunge, sama plank 3 menitan dan lain-lain, yang padahal sebelumnya gue belum melakukan apa-apa gitu kan. Badan gue kaget, gue capek, terus gue stres sendiri, gue gak mau. Terus gue rubah lagi, terus gue baca tentang perubahan kecil-kecil yang rutin, nanti hasilnya itu di ujung jadi akan lebih baik lah, dan akan jadi habit yang oke. Gue lagi belajar untuk itu, untuk bikin habit yang oke, dan gue tetap stick di situ gitu. Nah, gue mulainya, gue nggak terlalu ribet-ribet sih. Gue ada sepeda statis di rumah, gue mulai dari 15 menit gitu kan, per hari tambahin 1 detik, 1 detik, 1 detik, 2 detik, kadang 5 detik kayak gitu kan. Sekarang udah ya lumayan lah ya, bisa enjoy melakukan itu. Setiap pagi bangun pagi, lakuin, ada rutinitas pagi yang gue lakukan, gue ngelakuin itu gitu tiap 15-20 menitan yang bikin gue enjoy. Kalau gue rasa lagi ngedrop gitu kan, ya udahlah gue ngelakuin dulu aja sampai gue nyamannya gitu. Terus kadang gue juga sempet absen gitu kan, nggak ngelakuin itu, tapi gue ada stick. Misal kalau gue sehari nggak ngelakuin, besok nggak boleh nggak ngelakuin lagi, balik lagi ke awal gitu kan. Gue harus memaksakan diri, makanya gue juga ada nge-tracking apa yang gue lakukan kayak gitu. Ya lumayan jadi ngingetin, oh kemarin ternyata gue nggak sempet nih. Oke, sekarang berarti hari kemarin, karena kemarin nggak sempat melakukan, jadi hari ini gue harus melakukan. Nah, kadang karena punya tujuan yang terlalu tinggi atau goalsnya terlalu gede gitu kan, terus kita jadi memaksakan diri sendiri. Nah, baiknya sih kalau kemarin akhirnya gue pecah-pecah tuh gitu kan. Kalau gue kan karena gue pengen lebih fit main bola gitu kan, bisa lebih lama gitu kan, terus lari lebih kenceng, apa yang gue lakukan pelan-pelan aja dulu deh gitu. Goal panjang gue yang penting bisa main bola. Gue pecah, oke, gue ada ngelakuin kardio. Sempat gue ngelakuin lari, tapi ternyata gak bikin gue happy lari sendirian gitu kan, karena susah juga. Gue akhirnya lebih suka pakai sepeda statis, karena bisa sambil dengerin ngeliat YouTube, sambil baca buku dan lain-lain. Tadi gue pecah jadi situ sih. Ya mungkin bisa lakukan sama lu kayak gimana gitu kan. Terus gue baca kemarin artikel, kalau tadi tentang olahraga, habit tentang olahraga, terus kemarin gue juga baca artikel tentang finance, intinya gimana caranya kita bisa saving, nabung
tapi perlahan-lahan lah kayak gitu. Yang belum biasa sebaiknya mulai dilakukan. Nah, bingung caranya gimana? Ya udah, pakai cara aturan 1% gitu. Coba penghasilan lu berapa gitu kan, entah penghasilan atau dari duit yang dikasih sama orang tua lu gitu kan, sisihkan 1%. Misal gaji lu 5 juta, 1%-nya berapa sih? 50.000, bener gak? 50.000. Ya udah mulai saving per bulan 50.000. Nanti bulan depannya 50.000 tambahin lagi gitu kan. Ini bertahap lah. Mulai dari situ paling nggak lu akan kaget bahwa nanti di akhir tahun setelah 1 tahun lu sudah saving 12% lebih banyak dibanding sebelumnya. Nah, misal kalau sebelumnya sudah ada tabungan, misal lu let's say sudah nabung 20% dari income lu, sebenarnya itu bagus banget gitu, bisa nabung 20%, invest 20%, tambahin 1%, tambahin 1%, tambahin 1%, tambahin 1%. Dengan penambahan yang perlahan-lahan ini, jadi nggak terlalu membebani kehidupan lu gitu secara drastis gitu kan. Ini karena perubahan perlahan, jadi mungkin nggak akan terlalu kerasa sih, tapi efeknya jika dilakukan jangka panjang kayaknya akan lebih oke. Gue kemarin dengar quote-nya Gary Vee dan relate banget sama apa yang gue lakukan sekarang. Fokus dengan tindakan, actionnya, tapi sabar terhadap hasilnya gitu. Ya fokus terhadap tindakan, ya misal lakukan 1% perlahan-lahan, tapi ya sabar dengan hasilnya gitu kan. Karena dengan apa yang lu lakukan sedikit-sedikit tapi lu bikin nyaman, habit akan muncul dengan sendirinya, lu nyaman dengan itu, ya hasil akan mengikuti. Oke? Cuap-cuap gue gitu aja, semoga ini bermanfaat untuk lu semua. Oke, gue Indra dan ini cerita Indra. Ciao.